lalu kita sudah belajar membuat angle ya. Ada 3 jenis angle. Yang pertama adalah angle mata elang, itu tampak atas, angle manusia tampak sejajar dari depan, dan angle mata katak kita sudah dari bawah. Dan juga kalian juga sudah mencoba membuat komik close up. Jadi ada tampilan dia diperbesar untuk bagian detailnya, itu untuk minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengapresiasi komik anak negeri ya. Jadi nanti kalian bisa menyaksikan karya yang dibuat oleh salah satu anak bangsa yang membanggakan. Nanti kalian apresiasi. Penugasannya ada pada Enpodo. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak sambil menunggu kita divaksin. Saya dari kecil sudah suka membuat komik. Komik pertama saya buat ketika saya kelas 2 SMP. Sudah berupa buku 3 komik. Kemudian keinginan saya untuk menjadi komikus itu menjadi pasti ketika saya lulus dari jurusan arsitektur di ITB, dan sejak saat itu saya mulai menekuni profesi sebagai komikus di Indonesia. Dan pada tahun 2003 saya berhasil mendapatkan beasiswa Fulbright untuk belajar sequential art di Savannah College of Art and Design di Amerika. Dan sejak tahun 2005 saya sudah berkiprah di dunia komik internasional sampai sekarang. Ya, negeri kita memang menjadi pasar dari berbagai komik asing, baik dari Amerika Serikat maupun dari Jepang. Tapi jangan salah, negeri kita juga punya komikus yang namanya cukup diperhitungkan di industri komik Amerika Serikat. Dialah Chris Lee. Caravan Studio didirikan dengan dasar ingin mengajak banyak ilustrator Indonesia untuk bisa berkiprah di proyek-proyek internasional. Dan Caravan Studio saya dirikan di Jakarta pada Januari 2008. Berawal hanya 4 orang. Dari situ kita mulai bekerja ya, untuk penerbit-penerbit luar, dan kita semua berkembang bersama sampai sekarang kira-kira ada 35 ilustrator. Oke, baik. Jadi pemirsa, kita sekarang sudah berada di Caravan Studio. Ya, di Caravan Studio ini ya bisa dibilang ini tempatnya boleh di Tanjung Duren. Tapi karya-karyanya sampai ke Amerika Serikat. Ya kan Mas ya? Betul. Nah, ini saya pengen nanya, kira-kira bisa jelaskan apa aja sih karya-karya yang dihasilkan dari Caravan Studio ini, Mas? Jadi Caravan Studio merupakan sebuah studio komik, ilustrasi, dan konsep desain. Jadi kita itu bidang pekerjaannya adalah membuat komik, kemudian kita membuat ilustrasi untuk game. Kita juga mendesain toys atau action figures atau mainan. Kemudian kita juga mendesain untuk praproduksi untuk film maupun film layar lebar maupun film animasi. Ya, contoh-contohnya antara lain yang sudah pernah kita buat untuk komik, kita mengerjakan komik Iron Man untuk Marvel Comics. Kemudian
banyak graphic novel yang diadaptasi dari novel-novel bestseller seperti Vampire Academy, Flood, dan juga Legend yang diterbitkan di seluruh dunia juga. Kemudian untuk game kita sudah banyak mengerjakan konsep desain dan ilustrasi untuk game, baik itu mobile maupun untuk PlayStation 3 ataupun PlayStation Vita juga. Oh ya. Kira-kira bisa diceritain nggak sih awalnya sampai bisa tembus ke pasar Amerika itu seperti apa? Dulu kesempatan itu terbuka itu ketika saya sekolah master di Amerika. Di situ ada program untuk magang dan saya memilih untuk magang di Device New Publishing di Chicago, di mana saat itu mereka adalah pemegang license dari G.I. Joe, komiknya G.I. Joe. Nah, sebenarnya waktu itu saya tidak banyak diberi kesempatan untuk menggambar karena memang skill gambarnya saya dibanding yang lain itu masih jauh gitu ya. Gitu. Iya, Dia sebagus ini aja dibilang masih ya, kurang, mereka jago sekali gitu. Iya, jago sekali. Jadi suatu hari mereka sedang diberi assignment dari Hasbro untuk membuat desain mainan G.I. Joe terbaru yang G.I. Joe Sigma 6 namanya. Waktu itu belum ada namanya. Nah, kemudian project manajernya datang ke saya terus mau nggak nyobain gambar ini gitu. Nanti jam 4 dikumpul gitu, jam 1 siang waktu itu. Kemudian jam 4 dikumpul sama dia, dikirim. Nah, jam 6 sore saya dipanggil. lolos. Terus dia bilang dari semua mereka pilih gambar kamu. Sejak saat itulah, mulai besoknya saya sudah mulai benar-benar bekerja mendesain toys untuk Hasbro sampai project itu sendiri ya berjalan sampai 4 tahun kemudian. Dan dari situ terbuka pintu yang lain ya, antara lain membuat komiknya, kemudian mendesain Transformers dan lain-lain karena networkingnya tuh dari satu titik itu ternyata bisa melebar kemana aja ya. Oke, Mas Kris. Jadi sebagai seorang komikus yang sudah berkiprah sampai ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat sana. Nah, kira-kira seperti apa Anda melihat potensi komik di Indonesia ini dari sisi pasar dan juga dari SDM-nya seperti apa menurut Mas Kris? Kalau saya melihat sih dari pasar Indonesia itu besar sekali sudah pasti dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Indonesia ini saat ini adalah negara dengan jumlah pembaca komik Jepang nomor 3 di dunia. Gitu ya. Sementara dari sisi SDM sendiri dengan semakin banyaknya anak-anak muda kita yang kenal dengan komik, makin banyak dari mereka yang memang dari kecil sudah ingin bercita-cita ingin jadi komikus. Dan sudah jauh lebih jago ketika zaman saya kecil dulu gitu. Nah, dari situ sih dari dua sisi itu SDM maupun pasar Indonesia sangat-sangat potensial. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke tahun 60-70-an itu komik Indonesia itu boleh dibilang jaya-jayanya. Komikus itu ibaratnya selebriti sebenarnya dan kaya kaya kenal raya. Gundala ya kan? Zaman dulu ya. Dan mereka kaya raya. Oh ya. Iya. Nah, karena demand komik itu banyak sekali, makin banyak penerbitan komik dan komikus baru yang ingin terjun ke dunia komik. Dan mereka akhirnya hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Akibatnya ada komik Indonesia yang memang bagus, banyak yang jelek. Ditambah dengan adanya televisi, akhirnya boleh dibilang industri komik Indonesia saat itu jadi mati, tenggelam. Gitu. Dan kekosongan itu digantikan oleh komik Eropa, terjemahan dan komik Jepang akhirnya sampai sekarang ini. Gitu. Iya.